surat dari pihak termohon. Siap dengan surat? Siap. Dipersilakan Pak mengajukan satu anggota saja siapa yang mengajukan dari pihak termohon. Silakan untuk ke depan salah satunya yang bisa mewakili saja. Terima kasih yang mulia. Pertama, sebelum agenda saksi, kami ada bukti tambahan yang harus kami ajukan. Ada 3 bukti yang kemarin sudah saya sampaikan. Laporan hasil pengujian melalui laboratorium kesehatan masyarakat Penang. Bimbingan kesehatan dunia komunitas
Oke kan? Saudara bersedia mengucapkan janji? Kalau Muslim bisa bersumpah, tapi kalau Kristen bisa memilih, bisa bersumpah, bisa janji. Tapi yang bisa dianjurkan berjanji, karena bersumpah menurut keyakinan Kristen dilarang. Gimana saudara? Pak Iwayan ini di sini Kristen. Ya, soalnya namanya mohon maaf kan. Kalau Pak Feki ya, Kristen. Demikian ya. Bentar ya, biar petugas yang akan mengambil sumpah. Kalau saya tahu ada petugas di muka situ, Pak. Oh, ada di sana. Ada. Gitu ya, termohon saksi yang dihadirkan oleh para pemohon ini saya akan mengucapkan janji. Ya. Silakan berdiri, Bapak berduduk. Bisa. Salah satu tangan kiri di Alkitab, salah satu orang tangan kiri, baru dua-duanya tangan kanan dan seperti ini. Bapak berdua tangan kanan dan seperti ini. Ikuti lafal janji. Silakan. Bapak Katolik atau Protestan? Protestan ya? Lafal janji yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Selesai saudara. Silakan. Ada tanggapan dari pemohon terhadap saksi? Tidak ada? Tidak. Ya, kita ini memeriksa bersamaan keterangan yang berbeda atau sama. Terima kasih yang mulia. Pada prinsipnya memang ada keterangan yang sama, tetapi perbedaannya pada saat pemilihan sampel yang satu tidak ada, yang satu ada. Jadi hanya ada beda sedikit. Jadi kalau permohonan kami jika tidak kita akan bisa sama-sama. Dari termohon itu perbedaannya hanya satu di tempat, satu tidak di tempat. Apakah memeriksa bersamaan atau kita tanya dulu ini dari pihak termohon. Boleh bisa saja. Jadi saya akan mengambil sikap untuk kita satu persatu. Yang mana yang mau diperiksa terlebih dahulu? Atas nama Pak Feki. Pak Feki akan memberikan keterangan duluan. Kemudian Pak Iwayan harus menunggu dua persidangan dua kawan. Oke, silakan. Boleh ambil posisi di tengah. Baik ya, sebelum diajukan pertanyaan, ini tetap kami menyampaikan bahwa saksi yang dihadirkan hanya adalah berkaitan dengan saksi fakta yang melihat peristiwa sebagaimana yang diuraikan oleh pihak pemohon. Kalau terkait hal-hal yang Bapak tidak ketahui, langsung saja dijawab tidak diketahui. Itu juga kalau pertanyaan merujuk kepada spesifikasi tentang keahlian, itu tidak diperkenankan karena saksi ini hanya saksi fakta bukan saksi ahli untuk memberikan kesimpulan terhadap suatu pertanyaan. Karena kan terkadang saksi meskipun saksi fakta pertanyaannya merujuk kepada keahlian-keahlian yang tidak diketahui oleh saksi. Ya, begitu saksi juga punya tanggung jawab moral di hadapan hukum, wajib memberikan keterangan yang benar. Begitu juga di hadapan yang saudara yakini, yang maha kuasa, saudara wajib memberikan keterangan. Yang di atasnya tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Sama seperti itu ya. Oke. Dipersilakan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia. Ambil janji atau sumpah. Saudara menghadap saya ke depan. Saudara saksi, panggilannya Pak Feki Sania. Saya panggil nanti saudara saksi ya. Saudara saksi tahu tidak kenapa harus dihadirkan di ruang persidangan? Maksudnya tahu tidak? Tahu. Ya. Yang saudara saksi tahu tentang apa yang harus dihadirkan di persidangan ini? Tentang hari 5. Persoalan hari 5 maksudnya. Ya, persoalan hari 5. Sebelum saya lanjut berkaitan dengan persoalan hari 5, saudara saksi bekerja di IT Center sudah berapa lama?
tahun 2017. 2007. 2007 ya. Saya pertegas kembali, saudara kerja dari 2007 ya, atau 2017? 2007. Saudara sudah kerja di center, sudah dari 2007. Sampai dengan saat ini masih bekerja di center. Iya. Saya agak loncat sedikit. Yang saudara bekerja di IT center itu sebagai pemegang hak atau sebagai yang berhak di IT center itu siapa? Kan saudara kerja di IT center. Nah, begini saya, saudara kerja di IT center itu yang menggaji siapa? Dari PPRS. PPRS itu bisa dijelaskan apa itu PPRS? Kepanjangannya maksudnya? Perhimpunan Pengemudi Mahasiswa. Oke, jadi saudara kerja di IT center yang sampai dengan saat ini, saudara kerja digaji oleh Perhimpunan Pengemudi Rumah Susun. Itu satu badan atau satu organisasi di sana? Saudara tidak terlalu tahu di situ ya. Tapi yang saudara tahu, di IT center saudara dibayar bekerja oleh Perhimpunan Pengemudi ya. Oke. Perhimpunan Pengemudi itu punya pengurus? Punya pengurus. Apakah Perhimpunan Pengemudi bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap gedung? Ada building management. Pertanyaan saya, apakah building management itu di bawah Perhimpunan Pengemudi? Secara itu Kurang jelas, tidak tahu. Yang mengangkat building management atau yang menunjuk building management itu siapa? PPRS. Jadi saya pertegas ya, PPRS menunjuk dan mengangkat building management. Betul ya? Oke. Pertanyaan kedua, apakah building management ini dan PPRS mana yang lebih tinggi? PPRS. Saya lanjut. Tadi saudara menjelaskan kerja di center. Di saudara di bidang mana atau di apa? Job apa sebagai apa? Tanggung jawabnya? bidang teknik, supervisor engineer. Teknik dan supervisor engineer. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara tahu di sini berkaitan dengan air limbah. Apakah saudara juga mengetahui tentang air limbah di IT center? Ya. Tahu ya? Selain air limbah di IT center juga ada air. Ada. Ya, saudara yang kalau di IT center kalau berkaitan dengan air itu apa di sana? Air, kalau dari sumber air ada dua ya. Sumur Bor dan PDAM. sumur bor dan PDAM. Oh, itu yang air ya, yang saudara maksudkan ya. Itu sampai sekarang ada. Ada. Itu IT center gunakannya. Iya. Oke. Kalau air sumur bor itu yang buat siapa? Dari kontraktor ya. Dari kontraktor. Oke. Pertanyaan saya sederhana. Apakah sumur bor itu berarti air dari dalam tanah ya? Ya. Oke. Apakah sumur bor air dalam tanah itu pernah bermasalah atau tidak? Ya. Tidak pernah. Rutin selalu ada pengawasan dari pemerintah. Ada. Kalau yang berkaitan dengan PDAM itu berarti dari mana dia? PDAM-nya dari mana? Dari pemerintah kah atau dari mana? Langsung dari PDAM. Dari PDAM. PDAM ini di bawah pemerintah Kota Manado ya? Iya. Itu pernah bermasalah tidak berkaitan dengan PDAM? Tidak. Nah, saudara kan di IT center. Yang saudara ketahui berkaitan dengan air di IT center pakai air tanah yang saudara katakan tadi sumur bor berkaitan dengan PDAM. Apakah cuma di IT center atau di sekitar IT center juga ada yang pakai seperti itu? Kalau di tetangga kita bukan hotel sama rumah sakit, ya pakai itu. Oke, jadi rumah sakit juga pakai itu, hotel juga pakai itu. Yang itu di samping IT center ya? Itu yang saudara saksi tahu ya?
Jadi selama ini tidak pernah ada permasalahan ya? Atau pernah ada komplain atau keberatan dari masyarakat? Tidak pernah ya. Tadi saudara sebutkan air limbah. Nah, yang saudara ketahui yang air limbah di IT Center itu di posisi mananya? Bisa saudara rincikan STP itu bagaimana yang saudara ketahui? Jadi STP itu sumbernya dari toilet, dari wastafel atau itu juga orang. Jadi di mulutnya ke STP di pengelolaan limbah. Oh, jadi yang saudara katakan tadi bahwa air limbah itu semua buang ke STP, betul ya? Oke. Kemudian di STP itu air limbahnya ini asalnya dari toilet. Toilet, wastafel, apa lagi? Ada restoran juga. Itu buangan semua. Itu buangan atau sudah dalam bentuk air? Sudah dalam bentuk air. Jadi sampai ke STP itu sudah dalam bentuk air ya. Setelah sudah dalam bentuk air, berarti kemudian dia dikeluarkan. Proses segala sistem lalu akhirnya diproses bisa dengan sistem. Ya, ada namanya yang sistem keterima. Oke. Ada proses pengaturan atau ada pendataan sama blower gitu sampai Jadi ada treatmentnya itu kemudian dihancurkan semua kemudian dibuang. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi. Saya ingatkan tadi sudah diambil sumpah juga janji. Saudara kan kerja di Center dari 2007. Pernah tidak dari 2007 sampai dengan saat ini air limbah di Center bermasalah? Tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Atau pernah tidak ada keberatan daripada masyarakat kah? Atau tetangga kah? Atau pernah tidak ada teguran dari pemerintah berkaitan dengan limbah di Center? Tidak pernah. Atau pernah tidak air limbah di Center itu dampaknya itu seperti mengeluarkan penyakit kah? Atau racun kah? Atau yang mempengaruhi ekosistem di sekitar situ? Saya masuk di substansi persoalan ini. Pada saat saudara tahu kan pada saat adanya dari pihak kepolisian datang ke IT Center, pernah? Saudara masih ingat tanggal dan waktunya? Kalau tanggal dan waktunya kurang. Tapi saudara ingat kejadiannya ya? Ya. Yang pada saat mana saudara ingat? Pada saat mereka datang atau pada saat mereka mengambil sampel? pada saat datang dan mengambil sampel. Oke, saya pertegas ya. Pada saat datang dan mengambil sampel, saudara saksi ada di situ. Selain saudara saksi, apakah Pak Victor langsung sebagai pemohon pra peradilan satunya ada di situ juga? Kurang ingat. Tapi saudara saksi ada di situ ya. Pertanyaan saya betul, apakah yang bertanggung jawab khusus di bidang itu, di pengambilan sampel itu, di lokasi itu, di pekerjaan itu, di STP itu, apakah juga termasuk saudara saksi? Secara tugas? Saya sebagai pelaksana ya. Sebagai pelaksana ya. Jadi kalau ada apapun berkaitan dengan STP, salah satu yang harus melaksanakan itu dan bertanggung jawab itu adalah saudara saksi. Betul ya? Pada saat kepolisian datang, pertanyaan pertama, apakah mereka memperlihatkan surat perintah penyelidikan atau dokumen surat perintah penyidikan atau dokumen surat apapun? Atau pernah tidak mereka datang bahwa oh kami dari kepolisian ini tanda pengenal kami dan kami ada penyelidikan berkaitan dengan air limbah atau ada surat apapun yang diperlihatkan sebelum mereka ambil sampel? Tidak sama sekali.
sesudah ambil sampel, ada tidak surat sesudah ambil itu terus ada surat ditandatangani berita acara? Tidak. Saudara tidak menandatangani berita acara apapun ya? Tidak. Apakah saudara terlibat di dalam pengambilan sampel di sini? Terlibat. Terlibat. Siapa yang mengambil? Kebetulan saya juga mengambil. Saudara saksi juga. Polisi. Pertanyaan saya berikut. Tadi kan saudara mengatakan bahwa dari 2000 dari IT Center itu ada, sama dengan saya tidak bermasalah. Tidak pernah ada masalah ini. Apakah sering dilakukan pemeriksaan seperti itu di IT Center? Ya, sering. Yang melakukan pemeriksaan seperti itu dari mana biasanya? Saya dari dinas yang berhubungan dengan dinas ekonomi. Mungkin salah yang dari apa yang berhubungan dengan BLKM atau apa ya? Yang berhubungan dinas. Apakah dinas lingkungan hidup maksudnya? Iya, iya. Atau dinas lain? Iya, lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup. Apakah dinas lingkungan hidup rutin ambil sampel di situ? Rutin ya. Saudara sering mendampingi juga ya? Iya. Oke. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kalau dinas mengambil sampel mereka ada bawa dokumen atau surat? Ada. Ada. Jadi kalau dinas mengambil sampel di situ mereka bawa dokumen surat. Saudara saksi juga tanda tangan di situ. Ada yang ditandatangani saudara saksi? Ada ya? Iya. Oke. Saya geser sedikit lagi. Pada saat saudara tadi mengatakan bahwa pengambilan sampel dari teman-teman penyidik tidak ada surat yang diperlihatkan, ditunjukkan, dan tidak ada surat yang ditandatangani sesudahnya. Oke. Ketika saudara mengatakan bahwa ternyata dari tadi yang saudara katakan ada kontrol dari dinas yang sering mereka datang di situ, ada surat yang ditandatangani, ya betul ya? Jadi ada perbedaan di situ ya? Iya. Oke. Kedua, saudara kan terlibat dalam pengambilan sampel. Apakah yang diambil sampel oleh teman-teman dari penyidik kepolisian waktu itu mungkin masih penyelidik dengan dari dinas tadi, dari pemerintah tadi yang biasa mengambil sampel situ, cara pengambilan sampelnya beda atau sama? Beda. Bedanya itu dari bagaimana bisa saudara jelaskan? Mungkin dari wadahnya aja sudah beda. Dari wadahnya sudah beda. Oke, saya dari wadahnya dulu. Kalau dari dinas biasanya ngambil sampel itu wadahnya seperti apa? Ya ada semacam Botol transparan. botol transparan, Ada tutup yang disegel. ada tutup yang disegel. Terus sebelum pengambilan juga disterilkan. Sebelum pengambilan disterilkan. Dan ada juga box untuk tempat wadahnya. Oh, jadi botol kemudian sesudah pengambilan disterilkan, kemudian ditaruh di box tempat wadahnya. Iya. Begitu tata caranya. Iya. Kemudian ada pada saat penandatanganan surat, pada saat di mana posisi mana? Selesai itu langsung menandatangani surat. Betul ya? Oke. Saya geser berkaitan dengan perkara ini. Pada saat kepolisian masuk ke sana, saya tanya dulu, wadahnya apa yang dipakai? Yang pemeriksaan pertama. Iya. Yang pemeriksaan pertama orang waktu itu cuma dicarikan botol ya, botol aqua atau biar masalah. Oke. Waktu itu dicarikan botol aqua. Saudara melihat botol aqua seperti apa yang dicarikan? Ya bekas. Botol aqua bekas. Bekas itu nanti dicari di situ atau sudah dibawa juga dari kantor? Dari situ. Ganti dari situ. Jadi botol aqua bekas. Kemudian ditaruh di wadahnya, itu wadahnya berbentuk apa? Tidak ada wadah. Tidak ada wadahnya. Botol juga. Selain dari botol aqua itu ada wadah apa lagi yang mereka, ada tempat apa lagi yang mereka bawa? Sudah. Oke. Itu yang botol tadi itu ya. Mohon izin yang mulia, jika berkenan diperlihatkan bukti ya, terima kasih. Ya. Kita lihat pastinya saja. Sudah dimasukkan. Baik, Pak. Apa yang mau disampaikan? Ya, saya lanjutkan pertanyaannya di
Tetap itu. Sudah dulu ya. Lihat dulu Pak, lihat baik-baiknya. Sudah, oke. Lihat baik-baiknya semua. Ada satu dokumennya. Foto kedua. Dengan foto kedua ini. Iya, pertama. Langsung saja dulu. Ya. Oke, oke. Langsung saja dulu. Sudah baik, ingat. Silakan dulu. Apakah yang saudara saksi maksudkan botol itu adalah botol yang kelihatan di foto itu? Ya. Iya. Itu yang botol diambil, ambil botolnya dari mana? Cari foto bekas. Botol bekas, ya. Botol bekas itu kan bekas ambil dari mana, Pak? Kebetulan bekas itu tempat sampah. Di situ ada tempat sampah, habis itu diambil botolnya. Oke, pada saat ditaruh di situ, disterilkan tidak airnya? Iya. Tidak ya. Saya lanjut dulu dengan izin yang mulia, mohon diperlihatkan bukti daripada termohon khusus pada bukti T8 ini. Kemudian dulu ingat ya. Oke, foto berikut ya. Foto kedua. Foto foto. Diingat ya. Dilanjutkan pertanyaan. Oke. Berkaitan dengan foto dari termohon dalam hal ini foto pengambilan sampel yang diperlihatkan juga. Apakah kejadian itu bersamaan atau berbeda? Yang di pelapor nanti sore. Oke, jadi itu yang tadi foto diperlihatkan pertama itu kejadian pertama. Oh, itu dari kepolisian juga yang datang ya. Kemudian yang kedua juga itu dari puslapor. Itu pada saat sorenya. Pertanyaan saya, sebelum saya bahas foto itu, pada saat puslapor datang, apakah mereka ada surat yang diperlihatkan juga pada saat itu? Tidak. Tidak ada. Apakah ada tidak ada surat? Apakah sesudah pengambilan sampel ada surat yang ditandatangani seperti berita acara begitu? Tidak. Tidak. Pada saat kedua itu saudara saksi ada di situ juga. Yang saya tanya, saudara saksi kan melihat itu tempat pengambilan sampel yang dimaksudkan oleh termohon, betul ya? Apakah itu STP? Ya, ada selain STP ada tempat lain. Ya. Pertanyaan saya, apakah di gambar tadi yang diperlihatkan oleh bukti daripada termohon, apakah itu adalah STP atau bukan STP? Bukan. Bukan STP. Pertanyaan saya, yang dilihat tadi diambil oleh termohon berkaitan dengan sampel itu kan apa yang saudara lihat tadi, yang menurut saudara saksi yang tahu, itu apa? Yang ini ya. Tidak yang itu. Ya, itu. Ya. Ya. Alam. Yang saudara lihat, ya itu kan ambil pakai gerong kan? Yang di bawah itu apa? Ya, dari hulu sungai. Itu hulu sungai. Oke, pertanyaan saya, apakah hulu sungai itu hanya dari epicenter atau termasuk di luar epicenter? Di luar Indonesia. Di luar dari epicenter. Saya pertegas ya, hulu sungai pembuangan di situ bukan saja dari epicenter, betul? Iya. Yang paling banyak dari epicenter atau bukan dari epicenter? Kalau epicenter kan sendiri kan kalau sudah dari berbagai tempat berarti ada di luar. Ya, pertanyaan saya, hulu sungai itu alirannya paling banyak dari di luar epicenter atau epicenter? Di luar epicenter. Di luar epicenter. Pertanyaan saya sederhana. Saudara tahu tidak itu hulu sungainya dari mana asalnya semua? Ada dari kawasan. Dari kawasan, Dari McD. dari Medi, Ada juga yang dari ruko-ruko samping McD juga. apakah itu juga ada dari masyarakat yang di belakang? Ya, tembus ke jalan sambat dan ke sungainya. Sungai itu tembus. Oke.
berikut. Nah, tadi kan saudara melihat ada itu, wadahnya juga pengambilan pakai geron ya. Oke. Geron yang diambil itu, kalau yang saudara ketahui dipersamakan dengan biasa yang diambil oleh dari pemerintah, dari dinas lingkungan hidup, itu beda atau sama? Beda ya. Oke. Saya kan saudara saksi ada di sini. Pada saat pengambilan itu disterilkan tidak? Apa namanya sudah diambil disterilkan tidak geron? Tidak. Itu geronnya isi full atau cuma setengah atau cuma seperempat? Hampir full. Jadi geron itu diambil dari situ ya, dari hulu sungai situ ya. Itu ada di dalam salurannya. Ada di dalam salurannya. Saudara saksikan juga tadi di dokumentasi berkaitan dengan yang diperlihatkan dari bukti pemohon yaitu P15. Itu kan ada pengambilan sampel yang pakai foto aku, kemudian ada dokumentasi juga satu berkaitan dengan ada polis lain. Betul ya? Polis lain itu ada di wilayah mana? Di ruang genset. Apakah di situ STP? Ada ruang sendiri. Oh, pertanyaan saya, apakah yang di polis lain itu adalah STP? Bukan. Jadi yang di polis lain tadi adalah bukan STP, betul ya? Itu apa yang di tempat apa di situ? Ada oli dan 5B3. Pertanyaan saya, 5B3 bermasalah tidak di ID center? tidak. Oke, tidak bermasalah ya. Saya pertegas lagi 5B3 tidak bermasalah. Yang di polis lain itu ya yang saudara masukkan ya. Oke. Pertanyaan saya berikut, apakah ada kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan 5B3? Iya, untuk kalau mau buang ada pihak ketiga yang. Oke, yang bertanggung jawab untuk membuang 5B3 itu ada pihak ketiga. Saudara tahu pihak ketiganya siapa? Kurang tahu tapi itu. Oke, kurang tahu. Tidak tahu. Nama. Oh, namanya tidak, tapi ada ya, saudara tahu. Nah, yang terakhir IT Center pernah tidak dilakukan pemeriksaan terhadap air limbah? Pernah tidak terakhir pemeriksaan? Ada tidak? Sebelum dari kepolisian. Yang terakhir yang saudara saksi tahu? Belum pernah. Pada tahun 2026 tidak ada pemeriksaan sama sekali dari pemerintah. Oh iya, ada. Saudara tahu itu dari mana? Oh tidak, mesti saudara tahu. Namanya saya pernah lihat hasilnya? Pernah lihat. Izin yang mulia boleh dilihatkan dokumen bukti P42 dan 43. Yang baru dimasukkan tadi kan? Siap. P42 laporan hasil pengujian. Oke, kalau pernah lihat ini, coba perhatikan. Menteri Kesehatan. Bapak tahu sekarang ini? Lanjut lagi. Nanti ada pertanyaan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan pertanyaannya. Oke, terima kasih yang mulia. Berkaitan dengan hasil pemeriksaan ini, dari suratnya dari Labkes Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado. Apakah Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado itulah yang sering ambil sampel di sini? Iya. Betul ya? Dan yang terakhir saudara lihat adalah hasil itu. Betul ya? Nah, saya masuk ke lebih spesifik ini. Pada saat pengambilan itu wadahnya seperti tata cara prosedur pengambilannya seperti yang saudara jelaskan tadi. Iya. Mereka ada wadah, kemudian yang ambil itu siapa? Mereka sendiri. Mereka sendiri. Kemudian ditutup
disterilkan, kemudian ditaruh di boxnya. Betul ya? Nah, sesudah itu ada penandatanganan berita acara? Ada. Sampai dengan hari ini pernah tidak ada surat teguran dari pemerintah berkaitan dengan air limbah di Indonesia? Tidak pernah ya? Dari kami? Dari kami cukup ya? Cukup Pak, ini ada tambahan? Cukup ya? Pihak termohon ada yang mau ditanya? Terima kasih. Karena yang mengikuti rasa ini saya. Saudara pernah diambil keterangannya di kepolisian? Memberikan keterangan di kepolisian? Polres pernah? Apa lagi? Jadi yang kami perlihatkan T19. 19. Tes 19 Pak ya? Kemudian tes 19 pertama kali ini Victor 18. Oke. Sisa ada ya. Saudara punya keterangan? Ini Pertanyaan yang jelas, saksi membenarkan pernah yang keterangan dalam IP 19 BAC. Oke. Silakan. tadi kan saudara sudah diambil semua Ya. dan sudah diambil keterangannya di kepolisian. Sesuai dengan keterangan saudara di berita acara dan sesuai dengan para saudara di sini kan. Ya. Saudara saksi, tadi saudara menyinggung tentang struktur organisasi di IT Center. Ya. Struktur organisasi IT Center ini yang bagaimana? Ya, kalau dari manajemen sendiri ada GM ya, ada chiefnya baru saya supervisornya. GM ini siapa? Pak termasuk Betul, apa itu orang General Manager. Kalau PPNS itu apa? PPNS. yang saya sampaikan itu perhimpunan menghubungi mahasiswa. Ya kalau berarti dari bawah. Tapi pengelola tidak langsung yang mengelola IT Center. Ya kita yang BPS. Dari PPRS yang mengelola atau dari manajer, dari direktur. Dari GPM membawa kita Jadi struktur pekerjaan di dalam GM yang kontrol, ya bukan PPRS. bukan BPS menuju GM dan kita di bawah. Oh, berarti PPRS-nya ini bertanggung jawab langsung ke GM-nya GM-nya ini bertanggung jawab langsung ke struktur di dalam, ya pengelola di dalam. Terus yang menjadi saudara tadi siapa yang menjadi saudara tadi? PPRS. Teknik engineering itu kerjaan seperti apa? kita ya selain operasional maintenance MM dan lain ya, termasuk sampai ke pengelolaan SDM. Apakah teknik engineering ini mengelola saluran pembuangan ini? Iya, Pembuangan limbah ini? iya.
Tadi saudara bilang bahwa yang diambil sampel itu dari hulu sungai. Dari hulu sungai atau langsung dari instalasi pembuangan? Kalau yang dari puslapor dia yang ambil di Hulu sungai itu menurut saudara. ada Saudara berasa? memang ada 2 sampel. Selain yang dari kita dia ambil juga dari Yang pada saat saudara di situ yang diambil dari mana? Dari hulu sungai atau dari langsung saya dia pembuangan ambil air? di sungai. Dari hulu sungai yang diambil. Dari waktu puslapor datang waktu itu. Iya. Kalau ciri khas itu saya referensi seperti apa itu guys? Bagaimana? Presiden direktur. Dia juga sebagai owner di situ, pemilih epicenter. Dia juga yang mengangkat atas sini, direktur. Jadi kami pertegas di sini yang mengelola epicenter ini sampai strukturnya ke bawah itu direktur yang mengelola semua kita adalah GM ini direktur ya, Pak Lasut. Pak Lasut ini sebagai apa? General Manager. General Manager. Kalau tersangka ini kan, dia GM. Dia yang mengelola semua pekerjaan sampai saluran pembuangan air dia yang mengelola. Jadi dia tahu masalah pembuangan air ini, dia tahu kita. Ya, nanti kitanya yang fokus di situ, tapi yang secara general ya. Seperti itu. Baik. Ada lagi dari tim? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menanya ke beberapa orang yang pertama bahwa benar sudah menjabat sebagai supervisor ini ya. Salah satu tugas saudara berkaitan dengan pengoperasian fasilitas di rumah ya. Saudara mengetahui keberadaan IPAL di epicenter, instalasi pembuangan air ya, tahu ya? Saudara mengetahui ada 5 jari yang diproses melalui IPAL. Saudara mengetahui adanya saluran pembuangan dari IPAL. Kemudian saudara mengetahui limbah hasil pengolahan dibuang melalui saluran tersebut. Lewat pengolahan Di situ juga ya. Lanjut. Saudara mengenal apa? Saudara Victor Johan Masud. Saudara Victor Johan Masud menjabat sebagai general manager tadi seperti itu. General manager merupakan jabatan struktural dalam pengelolaan gedung, benar? General manager memiliki fungsi pengawasan terhadap operasional gedung, benar? Benar ya. Jadi dia memiliki fungsi pengawasan operasional gedung. General manager menerima laporan dari bagian-bagian tertentu di lingkungan gedung, benar? General manager memiliki kewenangan manajerial dalam operasional gedung, benar? Lanjut, saudara mengetahui pengambilan sampel tanggal 4 November 2025? Tanggal sudah lupa. Tapi itu dilaksanakan pada saat tanggal 4 November. Lanjut, pengambilan sampel dilakukan oleh petugas yang memperkenalkan diri. Ada yang memperkenalkan diri. Lanjut, pengambilan sampel dilakukan di titik pembuangan limbah. Diambil di titik pembuangan limbah kan? Sampel diambil dari satu titik atau berapa titik? Ada 2 titik. Ada 2 titik, apa saja itu? Pertama langsung di waktu terakhir di STP-nya, kedua langsung di pemimpin langsung buang ke saluran kota sesudah STP. Ini
Jadi sampel tidak datang dari lokasi acak yang tidak berkaitan dengan IPA. Berkaitan kan? Saudara tidak melihat adanya manipulasi sampel saat pengambilan umpan langsung? Ada nggak? Saudara lihat ada sesuatu yang tidak wajar? Tidak, karena memang saya juga ikut mengambil, tapi wadahnya aja yang Baik, ini pra peradilan ini kan terkait penetapan tersangka. Jadi tentu unsur formil dalam hal ini terkait alat bukti yang dimiliki oleh pemohon dan termohon dalam penetapan tersangka. Berarti dalam hal ini kira-kira saudara tahu nggak secara langsung proses dalam perkara yang dilakukan oleh penyidik? tidak mengetahui saya. Kalau berkas perkara sudah pernah saudara baca? Tidak, tidak pengambilan. Oke. Saudara mengetahui nggak seluruh alat bukti yang dimiliki oleh penyidik saat penetapan tersangka? Tidak mengetahui. Kira-kira saudara mengetahui pertimbangan hukum penyidik saat penetapan tersangka? Maksudnya, kenapa sampai saudara Victor itu bisa ditetapkan menjadi tersangka? Dasar hukumnya apa? Saudara tahu? Tidak tahu. Yang mana di sini kan pihak termohon memiliki dua alat bukti, yaitu alat bukti ahli dengan hasilnya ya. Menurut saudara, apakah alat bukti ini sah atau kira-kira melanggar hukum? Kalau sekedar mau pembanding dengan yang dari RKM ya. Mohon izin yang mulia, keberatan karena ini sifatnya bukan penilaian dari saksi-saksi yang berkaitan dengan fakta. Saya sudah paham, cuma saya mau tadi mendengar kayaknya ini ahli keterkaitan sebelum ke pengetahuan keahlian. Jawab saya tahu atau tidak, tidak usah menafsirkan. Ya. Tidak paham. Jadi tidak untuk pembukaan termohon dalam penetapan tersangka karena kita akan fokus di sana unsur formil. Unsur formil tidak akan melebar kemana-mana. Jadi kita tapi upaya paksa dalam hal ini yaitu administrasi yang dimiliki oleh penyidik ya, atau pemohon apabila memang tidak sah misalnya apabila hasilnya itu kalau memang tidak sahnya di mana atau karena ahli tidak sahnya di mana dan sahnya di mana sehingga penetapan tersangka itu tidak sah yang menjadi permohonan dari pemohon. Demikian. Ya. Supaya kalau ada pertanyaan yang terkait dengan keahlian, jawab saja tidak tahu atau kalau tahu sepengetahuan saksi dan merujuk kepada hipotesis. Ada tambahan dari Ada yang mulia, saya ingin mempertegas tadi yang saudara saksi sampaikan berkaitan dengan pengambilan sampel tadi saudara katakan 2 titik. Ya, saya ingin mempertegas kembali. Apakah 2 titik itu berkaitan dengan foto yang diajukan sebagai bukti pada T8 yang tadi yang T8? Izin mau diperlihatkan kepada Bu. dua titik tadi. Yang Bapak bilang 2 titik yang mana yang kita? Yang titik terakhir ya, kayaknya kan saat belum di bawah terakhir, tapi kan dari saya nggak tahu apa isi perkembangan. Tapi sumbernya sebenarnya sama di bawah terakhir. Jauh di bawah keluar. Pertanyaan saya, yang titik pertama itu tidak digambar ini. Tidak ada. Ini apakah yang gambar di plafon ini merupakan titik pertama pengambilan? Bukan ya. Jadi titik pertama pengambilan tidak ada di gambar dokumentasi ini ya. Jadi pengambilan itu bukan dijelaskan sesuai dengan BAP tadi ya. Itu
beda ya gambar titiknya. Itu lokasi Aceh. Kemudian kedua, saya pertegas lagi, yang tadi diambil yang ada di foto itu air hanya dari Happy Center atau semua lingkungan di situ? Ya, seperti dijelaskan tadi Semua dari lingkungan di situ. Kemudian pertegas lagi, tadi kan saudara menyatakan bahwa ada dari kepolisian yang memperkenalkan diri. Mereka memperkenalkan diri itu memperlihatkan surat atau apa, atau cuma bicara saya ini dari kepolisian atau nama? ya, Cuma bilang dari kepolisian, tidak ada surat yang diperlihatkan ya. Kemudian penegasan lagi yang terakhir berkaitan dengan pengambilan sampel itu, ada surat tidak yang ditandatangani? tidak. Tidak. Cukup ya. Cukup kan? Baik, ada Pak Karus. Baik, terima kasih. Tambahannya kalau Ya. penegasan Ada mengulangi tambahan lagi. saja. Yang pertama, tadi saudara Sakti sudah menjelaskan bahwa saudara Sakti sudah diperiksa di kantor Sampurna kepolisian di Pasar Mangkuk. Saya hanya mempertegas, saya hanya bertanya sedikit mengenai dari saudara Sakti menjelaskan bahwa mengenai pengumuman tersebut kan dari beberapa tempat dari dapur, mungkin dari Pak Mali dan lain-lain. Jadi saya mendengarkan sedikit mengenai pembuangan air limbah tersebut itu dari beberapa tempat itu langsung dibuang ke selokan atau ada tempat untuk penampungan yang sudah ketahui. Seperti saya jelaskan itu namanya STP, itu pokok dari sumber-sumber air itu diolah di situ dulu, diproses, treatmentnya juga, lalu dibuang ke saluran. Apakah saudara saksi mengetahui mengenai PPRS dan juga PT Cipta Kelola Asri? Siapa yang mengelola atau yang bertanggung jawab mengenai air limbah tersebut? Saudara kasih jelaskan. Bisa tahu PPRS. Apakah saudara saksi mengetahui mengenai PT Kelola Asri? Kurang Kurang mengetahui. Mengenai tadi saudara jelaskan yang bertanggung jawab berarti PPRS. Mengenai tersebut, apakah mengenai saluran tersebut yang dibangun dan dikelola yang saudara jelaskan, apakah itu bertanggung jawab penuh oleh pihak PPRS? ya, jadi ada general managernya. Tidak manajer. Ya. Saya boleh ketahui dan saya mau tanyakan kepada saksi, siapa general manager tersebut? Pak Victor. Yang bertegas lagi yang saudara sampaikan dan saudara maksudkan adalah Pak Victor masuk Ya. sebagai bertanggung jawab di sini yang saudara jelaskan tadi. Siap. Oke. Hanya satu terakhir Pak, mengenai badan hukum yang saudara sampaikan tadi, berarti kembali lagi yang bertanggung jawab seluruh saluran atau pembuangan dan lain-lain adalah saudara. Pak Victor sebagai GM. Ya, terima kasih. Cukup kan? Saya tambahkan satu dua slide. Pertanggungjawaban Pak Victor ini kepada siapa setelah GM? PPRS. Terus PPRS itu puncak tertinggi dari pertanggungjawaban atau masih ada lagi yang di atas? Setahu saya Setahu Bapak begitu saja. Kemudian saya sambung lagi pertanyaan tentang pengambilan sampel yang disampaikan tadi. Waktu pengambilan sampel Bapak tidak ingatkan kan? Kita cuma pakai botol begitu kuat. memang tidak. Tidak mengingatkan atau menyampaikan kembali kepada petugas. Tidak Saya disampaikan. dari kepolisian. Iya, dari kepolisian. Iya, iya. Ya. Kemudian ini ada surat bukti terakhir yang disampaikan P42 dan P43. Yang tadi ini maksudnya surat apa ini? Yang salah saksi. Penegasan berkala ya. Dilakukan kapan ini?
Kita ada Oh ini ada 4 Maret 2006. Maksudnya surat ini menjelaskan tentang apa Kak? ya standar buat pipa ya pembangunan ini. Saksi tahu ya tentang surat-surat seperti ini. Pernah ada surat seperti ini sebelumnya? Harusnya ada yang lalu-lalu tapi Iya. Pertanyaan saya sebelum diajukan yang ini, apakah ada juga surat-surat tentang laporan hasil pengujian yang pernah keluar di tahun yang lalu? Ada? Setahu saksi atau saksi tidak tahu? tidak Nah, kemudian yang sepengetahuan saksi selama bekerja 2007 sampai saat ini ya, pernah tidak ada pembekuan atau pelarangan atau peringatan dari pihak lingkungan hidup atau dari pihak manapun berkaitan dengan kegiatan dari IT Center spesifik semua. berkaitan dengan pelarangan atau pemberhentian sementara terhadap kegiatan dari IT Center yang berdampak kepada lingkungan. Setahu saksi tidak pernah, belum ada surat resmi dari pemerintah atau dari dinas lingkungan hidup. Tidak pernah. Saya menggunakan saja karena yang lain sudah ditanya oleh pihak pemohon. Ada lagi yang mau kamu sampaikan berkaitan dengan persoalan pra peradilan ini? Cukup kita sebenarnya. Terima kasih Pak atas keterangannya. Nanti keterangan saksi ditanggapi oleh kesimpulan. Dipersilakan Pak. Saya panggil saksi itu. Nanti kalau ada saudara-saudara yang mau sholat Jumat dipersilakan ya. Karena kami dilanjutkan saja karena aktivitas salah. Oke, saksi ini menjelaskan tentang apa? Terima kasih yang mulia. Pertama, saksi ini sebagai yang mengetahui juga berkaitan dengan pengelolaan air limbah di ITC. Pengelolaan saja. Iya. Kalau tentang pengambilan Tidak. sampel tadi tidak tahu apa-apa. Hanya pengelolaan. Iya, Mekanisme pengelolaan ini. iya, Begitu ya dari temuan hanya masalah pengelolaan limbah. iya. Saksi jabatannya sebagai apa? Apa Pak? Chief Engineering. Saksi dengan yang tadi mana yang lebih? Bapak yang lebih apa? Silakan. Saudara saksi, saya langsung pertanyaan awal. Tadi saudara saksi sudah diambil janji sumpah. Menghadap saya ke depan, silakan ditanyakan kami. Pertama, saudara saksi kerja di ITC sejak kapan? Sejak 2007. Udah lama ya. Saudara saksi yang bertanggung jawab secara struktur, yang mengangkat saudara saksi, yang menggaji saudara saksi, itu apa? Siapa? Dari PPS Perhimpunan Penghuni. Saudara saksi tahu jabatan GM, General Manager? Jabatan GM Pak. Informasi. Ya, saudara saksi tahu jabatan itu? Mengetahui, tahu ya? Kalau GM itu diangkat dan ditunjuk oleh siapa? GM ditunjuk oleh PPS. PPS. Apakah GM secara tugas dibawa langsung PPS? Secara tugas dia dibawa PPS. Ya, bertanggung jawab kepada PPS. Apakah setiap kegiatan wajib dilakukan di PPS? Ya, wajib dilakukan. Wajib ya. Saya ingin tanya kepada saudara. Saudara saksi tahu tentang air limbah di IT Center? Ada air, ada air limbah. Tahu. Tahu. Kalau air di IT Center itu menggunakan apa, saudara saksi? Kalau air tidak di center ada dua sumber air. Ada dua sumber air, Air tanah dari sumur, air tanah dari sumur, terus air dari air pump. air dari air pump. Pump itu maksudnya apa? PDAM atau pump sebutannya?
IAC Center bermasalah selama ini? Tidak. Pernah ada peringatan dari pemerintah? Tidak. Ya, pernah ada keberatan dari masyarakat sekitar situ? Tidak. Atau pernah ada dari pihak tertentu yang menyatakan bahwa oh ternyata air di IAC Center itu bermasalah? Tidak. Ya. Sampai sekarang IAC Center pakai air dari air pump maupun air dari tanah dari sumur bor ya? Tidak terpengaruh, tidak ada di situ, tidak ada pengaruh racun atau penyakit, tidak ada. Kalau berkaitan dengan air limbah, saudara saksi tahu. Ya, kalau air limbah di IAC Center itu dari mana? Air limbah itu dari toilet, Dari toilet, wastafel, wastafel, terus dari air dari dapur. air dari dapur. Jadi toilet, wastafel, air dari dapur. Dari kegiatan yang ada di IAC Center, maksudnya begitu. Secara umumnya, oke. Itu langsung dibuang atau bagaimana prosesnya? Jadi ada pengolahan lewat STP. Ada pengolahan lewat STP. Oke. Saudara pernah mendengar bahwa ada pengambilan sampel dari pihak kepolisian pernah mendengar tidak di IAC Center? Pernah Mendengar ya, tapi tidak ada waktu itu ya. Saudara tahu tentang kondisi di apa namanya di STP di bawah IAC Center. Itu STP posisinya di mana? Di bawah gedung ya. Saudara tahu itu posisinya di situ. Yang saudara dengar pihak dari kepolisian itu ambil senternya di mana? Yang saudara dengar kalau tidak tahu tidak apa. Tidak tahu ya. Saudara, kalau di bawah IAC Center kan saudara tahu lokasinya di mana toh? Ya, izin yang mulia, saya hanya ingin memperlihatkan bukti T8. Tadi, Pak. Silakan. Bapak tahu ini lokasi di mana? Lihat dulu ya. Oke. Pas sekarang yang baik-baik. Masih ada tanda merah, masih ada golongan. Yang kedua ini, nanti pertanyaan akan dilanjutkan. Ya. Silakan. Ya. Izin saudara saksi, saya ingin bertanya kepada saudara saksi. Di dokumentasi itu ada pengambilan sampel. Tapi kan saudara saksi tidak tahu ya. Tapi saudara saksi tahu tempat itu. Tempat itu di mana? Di bawah IAC Center. Di bawah IAC Center. Itu air di situ. Apakah buangan? Yang gambar pertama ya. Gambar yang kedua yang ini. Oh, yang kedua. Coba saudara bisa tunjukkan lagi yang mana di bawah IAC Ini Center. gambar pertama yang merah. Ini gambar kedua. Gitu saja ya. Iya. Oke. Silakan ditanyakan. Yang gambar kedua itu di bawah mana? Yang gambar Gambar kedua. Ya, yang ambil air itu itu di bawah IAC Center. di bawah IAC Center. Oke. Saluran kota. Saluran kota. Oh ya. Jadi yang pengambilan itu namanya saluran kota. Saluran kota itu sumbernya dari mana aliran sih? Dari atas, dari banyak tempat. Dari banyak tempat. Tadi bisa sebutkan kalau saudara masih ingat tempat-tempat apa? Yang saudara ingat saudara saja. IAC Center di situ ada KFC. Di belakang IAC Center ada KFC. Terus menyeberang lagi ke stadion. Nah itu parit. Itu parit kota ya. Apakah ada rumah sakit juga di situ? Ada rumah sakit di sebelah. Nah, di situ IAC Center ya. Apakah juga pembuangannya bisa lewat situ? Bisa. Ya sudah selalu tahu begitu ya. Nah, terus apakah pembuangan itu hanya dari situ saja atau dari masyarakat yang ada di kota di atas? Dari masyarakat. Ya. Dari masyarakat juga ada. Jadi pembuangan itu bukan saja dari IAC Center ya. Mana lebih banyak pembuangan dari IAC Center atau dari yang saudara sebutkan tadi? Dari luar IAC Center. Dari luar IAC Center. Saudara yakin ya? Apakah di IAC Center sering terjadi rutin pemeriksaan berkaitan dengan PAN? Ya. Kapan terakhir diperiksa saudara masih ingat? Untuk tahun ini bulan Februari. Saudara mengetahui ada pemeriksaan bulan Februari itu? Ya. Pernah melihat dokumennya? Pernah. Ini yang melihat pemeriksaan IP 42 dan 43. Dua. Mari kita. Ya baik dulu surat al-Quran.
Saudara saksi melihat, saya mau tegas saja. Apakah dari laboratorium kesehatan masyarakat Manado sering mengambil sampel? Ya. Sering kan? Ya, yang saudara ketahui ya, itu sering ya. Kalau pengambilan itu kapan itu yang saudara lihat tadi? Itu tanggal 11 Februari. Terakhir ya? Oke. Pada saat pengambilan itu saudara saksi ada di sini. Ada. Oh, pada saat pengambilan itu saudara saksi ada di situ. Saya bertanya dulu. Pada saat pengambilan itu, saudara paham tidak tata cara pengambilan sampel oleh laboratorium kesehatan masyarakat Manado? Caranya bagaimana yang saudara saksi ketahui? Jadi pertama mulai dari proses langsung di pengambilan Pak atau Ya, dari proses awal mereka datang, lapornya bagaimana? dari proses awal kita bermohon, Oke. ya, terus mereka datang dengan membawa perlengkapan untuk pengambilan sampel. Terus proses pengambilan sampel sebelum pengambilan tabung atau botol itu disterilkan dulu, Sebelum pengambilan disterilkan, oke. disterilkan. Terus pengambilan di pembuangan. Setelah pengambilan, sebelum ditutup, tutupnya disterilkan lagi. Oke, Jadi disterilkan dengan cara bakar pakai korek api. Kalau ditutup. Jadi prosedur pengambilan dan sebelum pengambilan dan sesudah pengambilan tetap disterilkan. Itu botol itu wadah ya, tempat taruh air limbah itu ya. Oke. Sesudah itu ditaruh di box kah atau ditaruh di mana? Ya, setelah itu ditutup rapat, Itu rapat. disegel, Segel. label juga buat untuk label center dan ditaruh di dalam box. Oh, ditaruh di dalam box ya. Oh. Sesudah itu ada surat-surat yang ditandatangani berita acara pengambilan dan atau Ya. lainnya ada. Ada. Oke. Yang menandatangani itu yang ada di tempat itu yang menyaksikan, yang mendampingi ya. Oke. Saudara saksi pernah bertanda tangan juga? Sebelum saya. Oh, kebetulan saudara saksi. Cuma yang untuk perkara ini pengambilan sampel ini saudara saksi tidak tahu ya. Pertanyaan saya terakhir, kan saudara sudah mendengar ada peristiwa dari kepolisian datang. Sesudah itu, kan saudara sebagai chief engineering ya, yang bertanggung jawab di sana juga ya. Nah, pertanyaan saya, mana yang secara teknis bertanggung jawab antara saudara saksi dan GM Pak Victor langsung? Secara teknis saya yang bertanggung jawab. Nah, saudara saksi. Jadi, yang secara teknis bertanggung jawab di dalam itu saudara saksi ya. Pertanyaan saya, pernah tidak dari kepolisian atau yang saudara dengar tadi sudah ada pemeriksaan meminta saudara saksi untuk menandatangani berita acara atau seperti apa pernah tidak? Sebelum Yang ya pada saat saudara mendengar itu kan saudara cuma dengar kan? Tidak. Pernah tidak ada dari kepolisian datang meminta penandatanganan berita acara terhadap apa yang ada di bawah sini yang mereka ambil? pernah dipanggil satu kali Pak. Oh iya, maksudnya apa di ID Center? Iya, di center. Tidak pernah. Jadi saudara dipanggil tadi maksudnya dipanggil kemana? Oh, jadi saudara hanya dipanggil ke Polresta. Oh, jadi diminta keterangan di sana ya? Tapi kalau di lokasi pada saat saudara datang berita acara itu tidak ada ya? Oke. Pada saat yang saudara katakan saudara dipanggil di Polresta, saya ikut saudara katakan. Pernah tidak diperlihatkan itu botol atau sampel yang mereka ambil? Iya. Tidak pernah. Saudara tidak diperlihatkan pada saat itu? Cukup. Tim yang lain, Pak Vito, ada? Cukup. Mohon dipersilakan Pak, kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih, saudara saksi. Saudara bekerja sebagai bagian engineering IT Center benar ya? Di lokasi terdapat instalasi pengelolaan air limbah. Pipa tersebut memang digunakan untuk mengolah limbah air gedung IT Center benar? Air limbah dari aktivitas gedung masuk ke sistem pipa benar? Setelah diproses, air limbah dibuang melalui saluran pembuangan benar? Saluran pembuangan tersebut terhubung dengan drainase lingkungan benar? Drainase tersebut bermuara di
perairan laut. Benar ya? Saudara mengetahui adanya pengambilan sampel limbah pada tanggal 4 November 2005? Tidak tahu. Mungkin jawab saya ya atau tidak ya. Saudara bukan ahli lingkungan hidup ya? Bukan ya? Tidak. Saudara bukan ahli laboratorium forensik, bukan? Saudara tidak melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel tersebut? Tidak, jawab. Tidak. Saudara tidak memiliki kewenangan menyatakan hasil laboratorium saudara. Iya. Coba kita saja. Oke. Waktu pengambilan sampel yang di P42 yang saudara tangani itu di mana diambil sampel tersebut? Yang sampai keluar yang dari dinas Kementerian Kesehatan Di pipa pembuangan. di mana? Di pipa pembuangan. Pipa. Ya di saluran kota. Ya, saya nih tahu saja. Apakah yang ada di foto ini, yang dalam bukti ini atau bukan situ tempat? Di situ. Yang ini, yang warna merah ini, Ya. di sini, Ya. yang pengambilan dari Kementerian Kesehatan. Ya. Kemudian ada lagi, omongan ada cukup. Izin yang mulia, mempertegas saja. Tadi kan sudah mengatakan bahwa diambil itu dari pipa pembuangannya. Pipa pembuangan itu yang pipa langsung dari IT center. Tidak. Itu pipa yang sudah lewat pengolahan. Iya, maksudnya pengolahan itu buangannya dari IT center. Ya. Atau yang sudah terbuang dulu di sungai baru diambil Yang dari pipa. dari pipa. Saya pertegas ya, pipa ini yang terkoneksi langsung dengan bangunan IT center. Itu pengambilannya, betul ya? Bukan diambil dari seperti saluran kota yang saudara lihat ada gambar tadi. Ya, betul ya? Jadi diambilnya di pipa ya, bukan di saluran itu. Betul. Yang mana yang betul? Jadi pipa Pipa. Sebelum dibuang. Sebelum dibuang ya. Ini pertegas ya. Ambilnya di pipa sebelum dibuang. Betul ya? Karena kalau yang sudah terbuang itu sudah tercampur dengan pihak yang lain. Betul ya? Oke. Cukup dari kamu. Saudara saksi, saudara ini ambil keterangannya kepolisian. Pengadilan berkaca. Izin yang bisa diperlihatkan. D19 ini. 19. Mari Pak Wayan di bukti. Iwayan Mulia di mana? Saudara tidak perubahan keterangan tadi pada saat penelitian. Tidak ya. Jadi kami perjelas di sini menurut keterangan saudara di sini bahwa sehubungan dengan adanya dengan tindak pidana perbuatan yang mengakibatkan dilampaunya baku mutu air atau karena lalainya yang mengakibatkan baku mutu air dilampaui. Itu baik menurut keterangan saudara. Di poin berapa itu Pak? Poin kedua. Kedua. Silakan jawab. Betul keterangan saudara seperti itu. Ada kata lalai di dalam keterangan saudara ini. Betul. Di sini saudara berkata ini. Betul kan? Makasih. Konteks tadi yang Bapak sebut itu apa maksudnya ini? Ya, saya mengerti diminta keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya
lampu untuk air atau karena lain. Maksudnya Bapak menjawab ini coba ingat-ingat. Kalau sebelum saya menafsirkan silakan Bapak dulu yang memberikan penjelasan. Apakah membenarkan suatu perbuatan atau maksudnya hanya menjelaskan sesuatu? Kan beda dalam bahasa. Makanya Bapak silakan memperjelas bahasa di sini. Kalau Bapak juga bingung ya susah menjawab, tidak apa-apa. Karena ini sudah berkaitan dengan terminologi bahasa. Iya, konteks memberikan keterangan ini menjelaskan dengan terjadinya sesuatu atau hanya memberikan suatu penjelasan saja? Atau bingung juga mau menjelaskan? Enggak. Ya sudah, sesuai saja dengan jawaban dari. Karena kan satu kata, dua kata, tiga kata itu akan berbeda makna ketika disampaikan tidak disesuaikan dengan konteks supaya tidak terjadi keliru tafsir. Gitu Pak ya. Oke, ada tambahan lagi? Cukup ya. Saya tambah saja sedikit ya. Selama bekerja, pertanyaannya tadi juga ditanyakan kepada saya. Selama bekerja, pernah ada persoalan terhadap pengelolaan lingkungan di IT Center? Sampai dengan saat ini? Setahu saya sih tidak pernah. Kemudian pernah ada peringatan atau pemberhentian sementara atau apalah yang berkaitan dengan pengelolaan limbah di IT Center dari pihak pemerintah atau institusi yang berwenang? Setahu saya tidak pernah. Pernah ada teguran surat apapun dari kementerian atau institusi yang berwenang terhadap aktivitas IT Center? Setahu saya tidak pernah. Pembekuan sementara? Tidak pernah. Kemudian dalam kerangka apa waktu dilakukan laporan hasil pengujian dalam bukti 42 ini dari Kementerian Kesehatan? Dalam rangka apa ini sampai ada? Dalam rangka pengujian rutin. Pengujian rutin ya. Di pengujiannya itu berapa? Per semester. Per semester. Satu semester berapa bulan? 3, 6 ya. Ini yang semester keberapa ini? Semester pertama. Semester pertama di Februari. Jadi pembuangan limbah itu waktu diambil sampel oleh pihak Kementerian Kesehatan itu diambil di saluran pembuangan pipa atau sudah yang pas keluar dari pipa? Cara mengambilnya itu bagaimana? Gampang kan? Hanya diambil begitu atau pakai air yang mengalir langsung itu hanya pertanyaan supaya pengetahuan saya saja. Karena kan hal ini kita tidak tahu. Oke, ada tambahan dari pemohon? Cukup termohon? Cukup ya. Ada lagi yang Bapak mau sampaikan berkaitan dengan persoalan ini? Atau sudah semua yang Pak? Oh ya, sudah cukup. Iya, kalau yang kurang masih ingin bicara sesuatu, tidak apa-apa, disampaikan saja. Salah penyampaian juga nanti dikoreksi kan. Dalam kapasitas saksi ini bukan ahli. Kalau ada keterangan yang keliru masih bisa dimaklumi karena bukan ahlinya. Ada lagi yang terlewatkan pada saat pengambilan itu yang belum ditanyakan? Sampel? Iya. Tidak ada. Proses pengambilan saya tidak tahu ya. Cukup saja Pak. Terima kasih Pak sudah memberikan keterangan. Nanti keterangannya ditanggapi di dalam kesimpulan. Oke? Terima kasih Pak. Silakan. Baik ya, saksi masih ada yang mau diajukan? Seperti yang lalu kan katanya ada yang mau diajukan ahli. Iya, kami berusaha untuk mengajukannya secara offline. Offline, oh iya. Pada sidang hari Selasa. Iya, seperti yang kita sudah sampaikan kemarin kan dimaksimalkan untuk dihadirkan. Soalnya kalau online
banyak sekali proses pemeriksaan saksi secara online terkendala karena tidak jelas penyampaiannya. Ditanya A, dijawab B. Hati-hati ya. Karena ini pengalaman kami dari pemohon karena kasus gugatan yang terjadi sekarang ya. Kami memeriksa ahli dari Jakarta. Pada saat kami menyambungkan keterangan yang kami tidak bisa menemukan tapi sehingga kami lumayan. Iya, memang banyak begini kasus-kasus pidana juga yang dihadirkan ahli. Kami sudah terlalu banyak memeriksa pakai. Ya syukur-syukur kalau dia bagus kejadiannya. Tapi kalau pas dia gangguan, silakan saudara mentakdirkan apa yang dibilang. Yang penting kalau relevan dan tidak lari dari konteks, mungkin kita bisa merumuskan. Kalau dia lari jauh, susah lagi. Diupayakan untuk hadir gitu loh dari pihak pemohon. Siap. Ya memang pilihan terakhir kalau memang mau itu ya memang kita tidak bisa melarang hak baik pihak pemohon dan termohon. Hanya untuk kejelasan saja dari keterangan yang akan disampaikan. Demikian ya. Oke. Kita lanjutkan ini persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni dengan agenda pembuktian dari pemohon dan termohon kalau ada saksi yang mau diajukan. Baik saksi yang mau didengarkan langsung di persidangan atau juga seperti yang disampaikan dulu mau didengar lewat media elektronik. Oke? Oh iya, ini pada pengganti kita ini ada persidangan tindak pidana korupsi hari Selasa. Jadi kalau saudara nanti para pihak datang nanti sosial, beliau mungkin akan menunggu selesai tipikor baru kita sidang. Tapi diharapkan dianjurkan kita mulai seperti tadi jam 9 pagi supaya bisa tercover semua program yang satu juga terlaksanakan dan juga kita bisa selesaikan. Kita sepakati boleh di jam 9? Siap. Gimana? Bisa oke. Itu saja ya. Demikian persidangan ditindak pada waktu dan sebagainya. Sidang selesai. Terima kasih. Pertama terima kasih. Kami tadi sudah pertama menerima bukti daripada pihak termohon dalam hal ini kepolisian dan kami sudah mempelajarinya. Memang tidak secara penuh kami mempelajari secara menyeluruh. Hanya kami ada melihat beberapa catatan yang kami bisa jadikan catatan. Ternyata tidak sesuai dengan fakta yang semestinya harus diungkap merupakan fakta hukumnya. Jadi kami juga tadi sudah menyampaikan bukti tambahan dan bukti tambahan kami berkaitan dengan hasil lab pemeriksaan yang dilakukan secara berkala. Kemudian kajian sebelum diterbitkannya surat izin berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan air limbah di IT Center. Kemudian saksi yang kami ajukan, ini kami pertegas, karena ini sifatnya saksi fakta, jadi fakta yang kami uraikan tadi berkaitan dengan fakta bagaimana alur proses air limbah itu sampai kepada STP dan sampai kepada pembuangannya. Itu yang kami jelaskan tadi. Dan menurut kami apa yang sudah disampaikan oleh saksi kami sangat tepat. Kemudian kedua, berkaitan dengan prosedur daripada pihak kepolisian untuk ambil sampel, itu yang menurut kami tidak sesuai dengan prosedur. Kembali lagi, hukum acara kita mengajarkan bahwa setiap apapun yang dilakukan baik dalam tahapan penyelidikan maupun penyidikan teman-teman termohon dalam hal ini kepolisian harus memaknai itu sebagai tindakan keresmian. Jadi kalau datang ambil sampel tidak bawa, tidak memperlihatkan surat, tidak tanda tangan berita acara, itu sudah melanggar karakter sifat daripada hukum acara. Dan menurut kami akhirnya dengan posisi itu maka produk yang dihasilkan itu cacat hukum. Tetapi kalau ada persepsi daripada teman-teman termohon silakan. Cuma asas keresmian bukan asas, sifat karakter keresmian itu harus dipegang teguh dalam proses hukum acara supaya bisa melindungi semua. Bayangkan tadi terbuka fakta, ternyata yang diambil sampel itu bukan langsung dari IT Center, tetapi dari buangan saluran kota. Itu menjadi fakta yang tidak terbantahkan tadi. Kalau misalnya itu yang diambil dan bukan dari IT Center, artinya apakah penetapan tersangka terhadap klien kami tepat? Menurut kami tidak tepat. Dan dalam posisi ini hukum acara mengatur semua koridor itu. Dan bagi kami sangat yakin ya mudah-mudahan hal ini bisa terbuka terang benderang dan tidak ada lagi yang dikorbankan. Kami selalu sampaikan bahwa kami menghormati apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, tetapi tolong kalau memang ini bukan tindak pidana jangan dipaksakan. Itu saja, terima kasih. Ada lagi?
Untuk saksi berikut. Oke. Dalam buku pemohon, apakah situ tercantum siapa pelapornya, Pak? Kami belum mempelajari secara mendalam siapa pelapornya, tetapi perlu kami harus sampaikan bahwa berkaitan dengan apa yang dirugikan yang dialami oleh pelapor itu harus diungkap di dalam persidangan. Mudah-mudahan pihak kepolisian wajib menghadirkan, karena ini dia mengalaminya seperti apa, kerugiannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Ini harus diurai semua. Nah, persoalan sebelum masuk pada uraian itu, prosedur tata caranya ini sudah dilanggar. Oleh karena itu kenapa mengajukan pelapor? Karena ini yang dilanggar oleh teman-teman dari penyidik. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Saksi berikut, Pak. Oh, saksi berikut kami akan menghadirkan, mudah-mudahan sudah tidak ada saksi fakta, tetapi kalau memang masih ada 1-2 saksi fakta kami akan ajukan, tetapi sudah pasti saksi berikut adalah kami akan menghadirkan ahli. Kapasitasnya berkaitan dengan lingkungan, termasuk dengan hukum acara. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih, Pak. Oke.